Selamat siang semuanya. Selamat siang Dokter Erva dan rekan-rekan webinar. Sudah join semua ya? Halo Dokter Erva, apa kabarnya dok? Halo, ya baik, sehat. Alhamdulillah baik ya dok. Rekan-rekan gimana nih kabarnya? Halo, Mungkin kita mulai aja kali ya dok untuk webinar kita hari ini. suaranya, maaf sebelumnya suaranya udah jelas belum ya? Sudah jelas kok dok? Udah jelas ya? Ya, sudah jelas. Kita mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Erva dan rekan-rekan webinar. Terima kasih sudah hadir di webinar kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sisi yang akan menemani dan memandu jalannya webinar kita hari ini dengan judul Cegah dan Kendalikan Hipertensi di Usia Produktif. Terima kasih kepada Dokter Erva yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan untuk sharing ilmunya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan webinar yang sudah hadir pada webinar kita hari ini. Sedikit informasi aja nih, kalau webinar hari ini diselenggarakan oleh Pegawai Indonesia Sehat atau dikenal dengan sebutan PIS. PIS adalah komunitas maupun manajemen asuransi yang sekarang ini menyediakan asuransi kesehatan secara kolektif untuk sekelompok individu, keluarga, organisasi, dan perusahaan. PIS juga sudah berpengalaman nih membantu komunitas dalam manajemen asuransi kesehatan. Kami sudah memiliki jaringan komunitas antar pegawai, memfasilitasi dalam pelayanan kesehatan, dan membantu mengurangi klaim rasio pada badan penjamin sosial yang menjadi beban pemerintah, serta memberikan proteksi lebih kepada para pegawai agar lebih produktif dan tenang saat bekerja. Baik, mungkin itu saja secara singkat perkenalan dengan PIS. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita menuju ke acara inti. Untuk Dokter Erva, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Silakan Dokter Erva. oke, terima kasih Mbak Sisi. Sebelumnya, selamat siang untuk seluruh peserta webinar kesehatan hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Erva Putri Mawadah. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baiklah, siang ini saya akan membahas mengenai cegah dan kendalikan hipertensi di usia produktif. Boleh next. Oke, yang akan kita bahas pada siang hari ini itu adalah apa itu hipertensi, kemudian bagaimana mencegah hipertensi, bagaimana mengendalikan hipertensi, mengapa hipertensi berbahaya, dan konsultasikan kesehatan Anda. Oke. Nah, seperti judulnya, cegah dan kendalikan hipertensi di usia produktif. Usia produktif adalah masa di mana seorang dianggap mampu secara fisik dan mental untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Usia produktif menurut WHO itu rentang usianya sekitar 15 sampai 59 tahun, sedangkan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik adalah usia 15 sampai 64 tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2021, penduduk usia 15 sampai 64 tahun atau yang dianggap sebagai usia produktif itu sekitar 67,3% dari total populasi Indonesia.
Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Indonesia pada tahun 2023 akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan struktur demografi. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu adalah usia produktif. Jadi, upaya kesehatan dengan sasaran usia produktif itu menjadi sangat penting untuk kehidupan yang optimal dapat tercapai. Pada usia produktif, biasanya sering mengalami kesulitan dalam mengatur kebiasaan hidup yang menyebabkan perubahan pola hidup dan pola makan. Perubahan pola hidup dan pola makan yang tidak sehat membawa konsekuensi terhadap berkembangnya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu merupakan kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ yang memburuk dari waktu ke waktu. Itu biasanya kayak terkait genetik ataupun pilihan dari bagaimana kita gaya hidup sehari-hari. Dan diantaranya itu adalah penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi dan apakah itu berbahaya? Oke, pengertian hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90 mm air raksa. Nah, hipertensi juga dikenal dengan kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri akan terus-menerus meningkat di atas tingkat normal yang sehat. Tekanan darah normal pada orang dewasa dapat dikatakan kurang dari 130/85 mm air raksa. Nah, hipertensi dapat menjadi masalah kesehatan yang serius karena tekanan darah yang terus-menerus tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh yang lainnya. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi esensial atau primer itu biasanya hipertensi yang terjadi tanpa penyebab yang pasti. Nah, sedangkan hipertensi sekunder itu yang memiliki penyebab yang jelas atau ya karena kondisi medis tertentu, misalnya ada penyakit jantung atau penyakit endokrin. Nah, mayoritas dari kita biasanya mengidap hipertensi yang primer. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagnosis hipertensi. Nah, yang terbaru kita menggunakan GNC 8. Di sini dapat dilihat kategori untuk normal, prehipertensi, hipertensi grade 1, dan hipertensi grade 2. Nah, dikatakan normal jika tekanan darah sistolik itu kurang dari 130 dan diastoliknya itu kurang dari 85 mm air raksa. Namun, untuk yang idealnya itu dia sebenarnya untuk yang sistoliknya kurang dari 120 dan diastoliknya itu kurang dari 80 mm air raksa. Nah, di sini bisa dilihat juga prehipertensi itu sekitar 130 sampai 139 dan atau di diastoliknya atau kita sering mendengarnya diper. Dipernya itu 85 sampai 89 dan kemudian hipertensi grade 1 140 sampai 159/90 sampai 99. Hipertensi grade 2 itu lebih dari 160 lebih dari 100. Nah, untuk menegakkan diagnosa hipertensi dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Nah, misalnya kita berobat pertama kali kita dikatakan 130/85. Nah, itu belum tegak diagnosanya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan lagi dengan jarak 1 minggu, baru kalau masih masuk ke prehipertensi masih sekitar 130 sampai 139 tensinya, barulah tegak diagnosa tersebut. Nah, untuk prehipertensi itu
Ini merupakan tanda peringatan bahwa seseorang itu berpotensi mengidap tekanan darah yang tinggi di kemudian hari. Nah, kalau yang hipertensi grade 2, grade 1 dan grade 2, di sini biasanya sudah dianjurkan untuk ubah pola hidup sehat dan kemudian dapat diberikan terapi. Nah, terapinya ini bisa dari golongan ACE inhibitor, ARB, CCB, seperti kalau misalnya yang sering kita mendengarnya amlodipin, captopril, candesartan. Nah, bila target dari tensi ini belum turun dalam jangka waktu 2 minggu, maka biasanya penggunaan obatnya itu dapat digunakan 2 macam jenis obat anti hipertensi. Oke, next Mbak. Kemudian kita masuk ke faktor resiko si hipertensi. Nah, faktor resiko hipertensi ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah itu merupakan faktor resiko yang sudah melekat dalam diri kita. Itu contohnya seperti jenis kelamin, usia, dan genetik. Untuk jenis kelamin, kedua jenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, memiliki faktor resiko yang sama terhadap hipertensi. Bedanya, nanti pada wanita ketika memasuki usia menopause, lebih rentan untuk terkena hipertensi karena adanya perubahan dari hormon. Nah, di usia, hipertensi tidak hanya pada usia lanjut, namun juga dapat terjadi pada usia muda ataupun usia produktif. Untuk di genetik, riwayat keluarga dapat mempertinggi resiko terkena hipertensi, terutama dari hipertensi primer. Kemudian kita masuk ke faktor resiko yang dapat diubah. Tentu saja faktor resiko yang dapat diubah ini kita dapat dari pola hidup dan pola makan kita sehari-hari. Nah, itu ada di konsumsi garam yang berlebih, ada di dislipidemia atau kolesterol, kemudian ada riwayat merokok, kemudian adanya kurang aktivitas fisik, kemudian ada berat badan berlebih, kemudian ada karena faktor stres, dan karena ada faktor konsumsi alkohol atau kafein. Nah, kenapa okay. Untuk gejala untuk di sini faktor resiko yang dapat diubah ini, konsumsi garam berlebih ini kan kandungan dari garam itu adalah natrium. Nah, natrium atau garam itu dia sifatnya mengikat cairan dalam darah. Nah, normalnya itu natrium akan diserap ke dalam tubuh dan dikeluarkan melalui ginjal bersama dengan urin. Jika dia berlebih, maka dia akan memasuki pembuluh darah dan membuat peningkatan dari volume darah sehingga tekanan darah juga akan meningkat. Nah, ini akan diperparah lagi jika fleksibilitas dari pembuluh darah itu menurun akibat dari aterosklerosis. Aterosklerosis itu merupakan penyempitan atau plak-plak lemak yang ada di pembuluh darah. Nah, itu berhubungan dengan si kolesterol. Makanya kolesterol juga menjadi salah satu faktor risiko dari hipertensi. Begitupun dengan merokok. Seperti merokok kan ada zat kimianya, ya seperti nikotin, ter, dan sebagainya. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, itu akan lambat-lambat akan membentuk plak-plak yang sehingga dapat menyumbat pembuluh darah kita. Itulah yang akan membuat jantung kita bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Begitupun dengan kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, dan stres. Kalau stres karena stres itu, dia dapat merangsang kelenjar anak ginjal, sehingga dia akan melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung sehingga berdenyut lebih cepat. Untuk konsumsi kafein dan alkohol juga demikian. Dia akan menstimulasi kelenjar adrenalin sehingga dapat membuat pelebaran dari pembuluh darah dan terjadilah peningkatan tekanan darah.
Oke, untuk gejala hipertensinya seperti kita tahu sakit kepala, gelisah, penglihatan kabur, jantung berdebar-debar, pusing, kemudian ada rasa sakit di dada, dan kemudian ada kadang disertai dengan mual dan muntah. Oke, bagaimana mencegah hipertensi? Pencegahannya itu bisa kita lakukan dengan periksa tekanan darah secara rutin. Kenapa? Karena hipertensi ini biasa sering disebut dengan silent killer atau penderita itu tidak semuanya merasakan keluhan atau gejala. Oleh karena itu ada baiknya kita harus memeriksakan tekanan darah secara rutin. Kadang ada beberapa orang yang datang berobat dengan sudah komplikasi dari hipertensi ataupun dengan penyakit penyerta lainnya. Nah, kemudian ada mengurangi konsumsi garam. Nah, itu garam itu kan memang dapat memicu hipertensi. Nah, kebutuhan natrium minimum itu sekitar 1.500 mg per hari. Kemudian ada melakukan aktivitas fisik secara teratur, beberapa olahraga yang baik untuk pembuluh darah dan jantung dan lainnya itu adalah seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, dan aerobik. Itu dapat dilakukan 30 menit per hari minimal 3 kali per minggu. Kemudian mempertahankan berat badan ideal tentu saja kita harus diet dan dengan gizi seimbang. Nah, di gizi seimbang ini juga harus diperhatikan asupan kaliumnya. Karena asupan kalium ini dia dikenal sebagai penyeimbang dari jumlah natrium dalam darah. Itu bisa dari buah dan sayuran. Contoh buahnya itu paling sering kayak kiwi, alpukat, dan pisang. Kemudian tidak merokok dan menghindari asap rokok. Kemudian 7, menghindari konsumsi alkohol dan kafein yang berlebih. Jadi kita tidak boleh terus-menerus meminum kafein walaupun kita mungkin lagi banyak pekerjaan atau banyak kesibukan. Kalau bisa boleh seminggu seperti seminggu sekali, dan itu pun jumlah kopinya tidak boleh tidak boleh lebih dari 3 sendok. Oke, bagaimana mengendalikan hipertensi? Jadi pengendalian hipertensi ini kita harus kontrol tekanan darah secara teratur, kemudian minum obat secara teratur dan sesuai anjuran dokter, kemudian ubah pola hidup sehat, kemudian pastikan memiliki asuransi kesehatan agar mendapatkan jaminan dan fasilitas kesehatan. Jadi tekanan darah yang tidak terkontrol untuk periode tertentu itu akan menyebabkan tekanan darah yang meningkat secara permanen dan terus-menerus. Pengobatan hipertensi ini merupakan pengobatan jangka panjang, bahkan untuk seumur hidup. Makanya dianjurkan kita untuk minum obat secara teratur dan sesuai anjuran dokter. Nah, mengapa hipertensi berbahaya? Tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Komplikasinya ini ya dia bisa menyerang organ-organ lainnya. Seperti next. Seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah tepi, kerusakan retina atau retinopati pada mata, kemudian bisa menyebabkan stroke, kemudian menyebabkan gangguan cerebral atau penyakit di otak, kemudian penyakit gangguan saraf. Oke, jadi jangan ragu untuk berkonsultasi mengenai kesehatan Anda, karena Anda sudah tahu waktunya bila Anda harus mempersiapkannya sejak dini. Ya, ini ada beberapa pesan dari saya bahwa kesehatan itu bukan hanya dijaga dan dirawat ketika sudah tua, tetapi dapat dimulai sejak dini, sehingga akan menjadi lebih baik di hari tua. Oke, sepertinya sekian presentasi dari saya untuk webinar siang ini. Terima kasih semuanya.
Saya kembalikan ke Mbak Sisi. Wah, terima kasih banyak Dokter Erva atas ilmunya yang sudah di-share ke kita. Sebetulnya memang penting ya untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi apalagi di usia produktif. Karena mayoritas di Indonesia memang usianya produktif ya, seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Dokter Erva. Kita juga jadi bisa lebih aware nih pada tekanan darah tinggi atau hipertensi sesuai informasi yang sudah disampaikan oleh Dokter Erva. Saat ini saya buka untuk sesi pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya bisa langsung dikirim di kolom chat. Atau juga boleh nih yang mau sharing pengalamannya mengenai hipertensi juga boleh. Sesi pertanyaan dibuka untuk 5 pertanyaan aja ya. Silakan rekan-rekan. Ya, Dokter Erva ini ada yang nanya mau langsung aja atau ditampung dulu dok? Boleh, boleh langsung dijawab, boleh juga boleh. Pertanyaannya, kalau saya lihat kan kayak kafein yang bikin hipertensi itu ternyata ada di kopi sama di teh. Tapi saya lihat lagi teh katanya baik untuk hipertensi. Jadi gimana ya, Dok? Oke, terima kasih buat Rahmat Sabik ya yang udah bertanya. Sebenarnya untuk faktor dari si kopi ataupun teh ini memang tidak terlalu menyebabkan hipertensi. Cuman ada batasannya karena sesuatu yang berlebih itu tidak baik gitu. Kalau untuk teh masih terbilang aman sebenarnya untuk hipertensi maupun untuk jantung. Hanya saja mungkin teh itu lebih ke arah ginjal. Dia tidak boleh terlalu pekat mungkin. Tapi kalau masih yang kayak encer-encer masih bisa, masih boleh. Kira-kira ada yang kurang jelas atau gimana? Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin Kak Rahmat Sabik itu udah sesuai ya jawabannya. Oke katanya. Boleh yang lain rekan-rekan kalau ada yang mau nanya lagi boleh melalui chat ya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih dok. Seberapa besar minimal eh, beralkohol bisa menyebabkan hipertensi dok? Minuman. Seberapa besar minuman beralkohol yang bisa menyebabkan hipertensi ya? Oke, jadi saya ada baca beberapa riset atau em, pengetahuan kalau mengatakan alkohol itu apakah ada dampaknya dengan hipertensi atau tidak. Nah, dari riset tersebut ada yang mengatakan sebenarnya alkohol itu sama seperti kopi, dia dia tidak bisa dia tidak yang langsung menyebabkan hipertensi, cuman jika dikonsumsi secara berlebihan ataupun setiap hari dengan frekuensi yang sering, nah itu yang justru bisa menyebabkan hipertensi. Cuman kalau masih dalam batas wajar dan minimum, uh, masih aman.
kira-kira gitu. Baik, yang penting tidak berlebihan ya, Dok. Iya. Baik, Kak Viko itu sudah dijawab ya. Mungkin rekan-rekan yang lain boleh kalau mau yang nanya atau ada yang mau sharing tentang pengalaman hipertensinya, boleh ya. Nah, ini ada yang nanya lagi, Dok. Halo Kak, mau tanya, berdasarkan pengalaman hipertensi itu, apakah benar dapat menyebabkan pembuluh darah pecah sehingga dapat menyebabkan kematian? Hal itu dapat terjadi karena pemicunya apa ya, Dok? Boleh silakan Dokter Erva. Nah, oke. Pembuluh darah pecah sehingga dapat menyebabkan kematian ya. Nah, itulah tadi saya bilang kalau hipertensi itu merupakan silent killer. Dia hipertensi itu tidak langsung terjadi. Dia pelan-pelan tapi pasti. Oleh karena itu memang kita harus mendeteksi secara awal sebelum tahu-tahu tensi kita sudah terlampau tinggi. Nah, itu dia yang dapat memicu ke komplikasi. Komplikasi dengan pembuluh darah pecah kemungkinan bisa terjadi. Baik, terima kasih dokter. Ada yang nanya lagi, halo dok, izin tanya, apakah memang hipertensi saat hamil itu sangat berbahaya? Karena saat istri saya hamil cukup diwanti-wanti sama dokternya. Iya, untuk hipertensi pada saat hamil itu memang sangat berbahaya. Memang mungkin riwayat sebelum hamil itu ibunya tidak ada riwayat hipertensi tinggi, tapi bisa saja didapatkan saat hamil karena perubahan hormon itu akan menyebabkan si tensi itu akan naik pada saat hamil. Nah, justru akan terjadi seperti kejang-kejang pada ibu hamil ataupun bahkan kematian pada bayi yang sedang dikandungnya. Oleh karena itu, untuk ibu hamil harus benar-benar hati-hati dan selalu memeriksakan tensinya dulu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ada yang nanya lagi, Kak? Apakah konsumsi obat hipertensi akan langsung menurunkan hipertensi atau membuat ke depannya makin bisa tinggi dikarenakan ketergantungan pada obatnya? Oke, apakah konsumsi obat hipertensi akan langsung menurunkan hipertensi? Tujuan dari obat hipertensi itu sebenarnya untuk menstabilkan tekanan darah kita. Nah, yang paling penting itu adalah ubah pola hidup. Jadi biasanya kita dokter akan menyarankan untuk ubah pola hidup dulu terlebih dahulu, kemudian kita akan memberikan obat dengan dosis yang minimal terlebih dahulu, baru kita akan mengobservasi pasien sampai kurang lebih 2 minggu. Jika ternyata target sudah turun, ya kita akan melanjutkan pemberian obat hipertensi. Karena obat hipertensi yang terputus itu justru akan menyebabkan tekanan darah itu akan meningkat secara permanen dan akan menyebabkan komplikasi ke organ-organ yang lainnya. Baik, siap dokter. Terima kasih. Tadi untuk Kak Dayat melanjutkan ya. Jadi kalau sebelumnya ada riwayat darah rendah, bisa aja ya dok, pas hamil tiba-tiba hipertensi. Iya, biasanya memang kalau di lapangan dia seperti itu seringnya. Kadang pasien mengatakan, saya tidak pernah ada riwayat hipertensi, kenapa pas hamil hipertensi. Nah, untuk ibu hamil khususnya sering sih karena perubahan hormon itu, jadi terjadilah peningkatan darah tinggi dan faktor stres dari ibu hamil, apalagi karena perubahan hormon itu juga sangat mempengaruhi. Untuk yang pertanyaan terakhir ya, ini dari Kak Yusron. Selamat siang, izin ingin bertanya dok, aktivitas olahraga apa yang sesuai untuk ibu hamil yang terdapat juga gejala hipertensi? Terima kasih, Dok.
Mungkin kalau untuk ibu hamil kan tidak boleh yang terlalu berat ya. Ada tuh kayak seperti yang mungkin senam ibu hamil atau jalan pagi. Yang penting aktivitasnya itu bisa ringan ataupun sedang lah, jangan terlalu berat. Mengingatkan kondisi sedang hamil dan waktunya juga bisa dilakukan selama 30 menit dan frekuensi waktunya juga 3 kali dalam seminggu. Oke, Mbak Sisi. Ya, untuk sesi pertanyaan kita tutup ya, karena pertanyaan sudah melewati dari 5. Em, Baik, terima kasih kepada rekan-rekan webinar untuk antusiasnya dan terima kasih banyak juga untuk Dr. Erva yang sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Menambahkan informasi yang disampaikan oleh Dr. Erva tentang pentingnya asuransi kesehatan, kebetulan PIS sendiri juga punya program asuransi kesehatan kolektif nih. Mungkin kalau di Indonesia hampir semua sudah mempunyai BPJS kesehatan ya. Karena memang salah satu cara proteksi diri adalah dengan perlu menyiapkan asuransi kesehatan. Ditambah lagi, sekarang ini harga berobat itu mahal ya. Jika semisal kita tiba-tiba sakit lalu menggunakan BPJS untuk berobat, yang dikhawatirkan ialah tidak mencakup seluruh rumah sakit dan terdapat antrian juga nih pastinya di dalamnya. Ditambah lagi, jika sifatnya urgent dan butuh pertolongan cepat, mungkin selain dengan BPJS, penting juga adanya persiapan asuransi yang siap pakai. Nah, mungkin akan saya jelaskan sedikit mengenai asuransi kesehatan kolektif yang disediakan oleh PIS ya. Nah, apa sih kelebihan asuransi kolektif dengan asuransi secara mandiri? Mungkin yang kita tahu itu pada umumnya itu asuransi mandiri. Jadi mungkin rekan-rekan masih banyak yang awam terkait asuransi secara kolektif. Nah, kalau asuransi secara mandiri itu apa? Yaitu asuransi yang didaftarkan secara pribadi atau personal dengan persyarat yang sudah ditentukan. Nah, kalau asuransi secara kolektif, yaitu asuransi yang didaftarkan secara bersama-sama dengan sistem kolektif maupun dibayarkan langsung oleh sebuah perusahaan atau komunitas. Nah, asuransi kolektif perkumpulan, organisasi, komunitas, asuransi perusahaan atau korporat, asuransi sebuah lembaga atau juga yayasan. Nah, kelebihannya apa sih kalau kolektif sama mandiri? Mungkin kalau mandiri itu sama kolektif sama-sama cashless tanpa kartu. Jadi saat di rumah sakit atau di klinik, sistemnya udah banyak yang gesek ya. Nah, kalau kolektif kelebihan lainnya yaitu preminya lebih murah pastinya. Terus tanpa masa tunggu. Terus pendaftaran juga lebih mudah. Proses klaim reimburse juga lebih mudah. Terus juga di PIS ini juga ada grup diskusi antar anggota. Terus asuransi kolektif juga tanpa medical check up dan batasan usianya juga lebih. Nah, asuransi kesehatan PIS memiliki 5 pilihan paket premi dengan harga yang terjangkau. Kita punya 5 pilihan paket dari plan A sampai plan E, lalu mulai dari harga 1,8 juta aja dengan periode asuransi 1 tahun. Jadi dibayar di awal itu sudah untuk 1 tahun. Kalau untuk yang mandiri kan biasanya per bulan ya pembayarannya, kalau ini untuk per tahun. Dan usia yang di cover juga udah mulai dari 0 sampai 75 tahun. Kemudian lingkup covernya udah meliputi rawat inap, rawat jalan, dan rawat hidup juga. Untuk yang mandiri biasanya kan hanya rawat inap atau rawat jalan aja. Nah, kalau untuk yang kolektif yang PIS punya, itu sudah mencakup meliputi rawat inap, rawat jalan, dan rawat hidup. Sekian informasi terkait asuransi kolektif dari PIS ya. Nah, tunggu apa lagi nih? Langsung aja yuk daftar asuransinya. Yang ingin bertanya atau mau lihat-lihat harga premi asuransi kita, boleh banget join grup asuransi yang ada di chat ya.
Oh iya, untuk yang mau daftar asuransi juga boleh banget untuk daftar di link yang sudah ada di chat. Tadi udah ada yang nanya perihal absensi untuk sertifikat ya. Nah, kalau untuk mau mendapatkan sertifikat, boleh isi absensi di link yang sudah tertera di chat ya. Nanti akan kami kirimkan sertifikatnya melalui email rekan-rekan semua. Nah, baik, itu dia sedikit informasi seputar asuransi kesehatan kolektif dan udah di materi webinar kita. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.48, mari kita tutup aja acara webinar kita kali ini. Terima kasih kepada Dr. Erva dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir. Semoga webinar ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan informasi aja nih kalau PIS akan melangsungkan webinar kesehatan setiap bulannya dengan tema menarik dan narasumber yang berpengalaman. Nah, agar tidak ketinggalan informasinya, boleh langsung aja follow Instagram kita di pegawai.sehat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih rekan-rekan.